Nanny lahir di Alabama pada tanggal 4 November 1905. Dia memiliki 1 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Ayahnya merupakan pria yang abusif dan sangat mengatur, sampai-sampai semua anaknya tidak diizinkan untuk bersekolah. Setiap hari, kelima anaknya diharuskan untuk bekerja di peternakan keluarga. Di usia 16 tahun, Nanny yang telah bekerja di pabrik linen menikah dengan kekasihnya yang bernama Charlie Braggs. Sayang, pernikahannya dengan Charlie tidak bahagia, karena ibu mertua Nanny yang memaksa ikut tinggal dengan mereka selalu ikut campur urusan rumah tangganya dan menyita seluruh perhatian Charlie. Bahkan Nanny menuliskan di buku hariannya kalau ibu mertuanya telah mengambil alih kehidupan Nanny, sehingga apapun yang Nanny lakukan harus menurut persetujuan ibu mertua. Nanny pun menjadi perokok berat karena merasa stres dengan kehidupannya. Ditambah lagi, ada 4 orang putri yang harus dia urus. Sehingga di tahun 1927, 2 putri Nanny tiba-tiba meninggal karena keracunan makanan. Setelah kejadian itu, Charlie segera pergi dengan membawa putri pertamanya yang bernama Melvina. Meninggalkan Nanny dengan putri keempatnya yang baru dilahirkan yang bernama Florine. Tak lama berselang setelah kepergian Charlie, ibu mertuanya turut meninggal. 1 tahun kemudian, Charlie kembali pulang dan keduanya memutuskan untuk bercerai. Melvina dan sekecil Florine ikut dengan Nanny yang kala itu baru berusia 23 tahun. Charlie tetap memantau kedua putrinya karena dia merasa takut dengan Nanny. Nanny kemudian menikah lagi di usia 24 tahun dengan Robert Harrelson pada tahun 1929. Sayangnya, Robert merupakan seorang alkoholik dan memiliki catatan kriminal atas kasus kekerasan. Walaupun demikian, pernikahan keduanya bertahan selama 16 tahun. Sampai pada tahun 1945, Robert memperkosa Nanny. Nanny yang kesal segera meracuni minuman Robert dengan menggunakan racun tikus. Robert pun meninggal pada hari yang sama. Lalu entah apa yang merasuki Nanny, ketika putrinya Melvina melahirkan anak kedua, Nanny yang datang berkunjung diam-diam menggendong cucunya yang baru dilahirkan. Nanny melakukan tusukan topi atau yang biasa disebut headpin ke kepala si bayi. Melvina rupanya sempat melihat adegan tersebut. Tapi karena dia sedang dalam kondisi setengah tidur akibat kelelahan setelah melahirkan, maka Melvina merasa ragu dan seperti habis bermimpi. Hanya saja ketika Melvina mengkonfirmasi apa yang dilihatnya pada suaminya dan adiknya Florine, keduanya mengakui kalau sempat melihat Nanny menggendong si bayi sambil memegang headpin. Lalu tiba-tiba saja bayi itu meninggal dunia. Sayangnya, dokter yang memeriksa jasad si bayi tidak dapat memastikan penyebab kematiannya. Sejak saat itu, Melvina dan suaminya menjadi berpisah. Melvina pun menjalin hubungan dengan seorang prajurit, tapi Nanny tidak menyetujui hubungan keduanya. Hingga suatu hari ketika keduanya bertengkar hebat, Melvina memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Sayangnya, dia tidak membawa serta putra pertamanya. Sehingga ketika putranya berada di bawah pengasuhan Nanny, tentu saja anak itu segera meninggal. 2 bulan kemudian, Nanny mendapatkan uang asuransi dari kematian cucunya sebesar $500. Menjelang tahun 1950-an, Nanny kembali menikah dengan seorang pria bernama Arlie Lanning. Di pernikahan yang ketiga, Nanny seringkali meninggalkan suaminya sampai berbulan-bulan. Tak lama berselang, Arlie meninggal mendadak karena katanya terkena serangan jantung. Rumah mereka yang merupakan rumah warisan keluarga Arlie dan akan jatuh ke tangan adik perempuan Arlie, tiba-tiba saja habis terbakar. Nanny pun mendapatkan uang asuransi atas rumah tersebut dan pindah ke rumah salah satu adiknya yang tengah sakit parah. Tak lama setelah kedatangan Nanny, adiknya pun segera meninggal. Pada tahun 1952, Nanny kembali menikah di usia 47 tahun. Kali ini suaminya bernama Richard Morton. Sayangnya, Richard kerap kali tidur dengan wanita lain. Puncaknya adalah ketika ibu Richard yang bernama Louisa pindah ke rumahnya dan ikut tinggal bersama mereka. Nanny yang memiliki pengalaman buruk ketika tinggal bersama ibu mertua, segera merawat ibu Richard sampai tewas. 3 bulan kemudian,
Richard pun meninggal di tangan Nenny menyusul ibunya. Pada bulan Juni 1953, Nenny menikah lagi untuk yang kelima kalinya dengan seorang pendeta yang bernama Samuel. Di bulan September 1954, Samuel tiba-tiba sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Samuel didiagnosa menderita infeksi saluran pencernaan yang parah. Tapi dia berhasil pulih dan dapat pulang ke rumah pada tanggal 5 Oktober. 1 minggu kemudian, Samuel tiba-tiba meninggal dunia. Kematiannya memancing kecurigaan dokter yang merawatnya, sehingga dokter itu memerintahkan agar jasad Samuel diotopsi. Hasilnya terbukti kalau ditemukan sejumlah besar arsenik dalam sistem pencernaannya. Nenny pun ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Dia terburu-buru menghabisi nyawa Samuel karena ingin mendapatkan uang dari 2 asuransi yang telah dia ambil. Dari pengakuannya juga terungkap kalau Nenny telah menghabisi nyawa ibunya sendiri, sehingga total korban yang meninggal di tangannya mencapai 11 jiwa, yang terdiri dari 4 suami, ibunya sendiri, 1 ibu mertua, 2 anaknya, 2 cucunya dari Melvina, dan saudara perempuannya yang tengah sakit parah. Gilanya, Nenny menceritakan semua perbuatannya sambil tertawa geli, sehingga Nenny disebut sebagai The Giggling Granny. Nenny pun dihukum penjara seumur hidup dan meninggal di usia 59 tahun karena leukemia pada tanggal 2 Juni 1965. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.